Kalau punya uang receh, simpan di kantong bagian dada. Sudah lama saya ke Aceh, baru ini diundang Polda. Makanya tadi waktu ditanya Pak Kapolda, sudah sering ke Aceh Ustaz Somad? Sering, saya bilang. Tapi baru inilah saya ke Polda, alhamdulillah. Memang baru ke Poldanya baru sekarang, tapi perjalanan kami dikawal oleh bapak-bapak polisi sudah lama. Dibawanya kami ke masjid, keliling kabupaten kota, Senangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan yang membawa kami memudahkan jalan dakwah ini, kalau masuk surga dia duluan insyaallah. Diaminkan orang ini pula. Betul itu Pak Ustadz, tidak salah doanya, karena dia sudah berjuang. Alhamdulillah. Oh, mengasih air. Soalnya di beberapa tempat kalau udah datang panitia ngasih kertas, maaf Ustadz, waktu habis. Terkejut saya, kok cepat kali. Yang pertama, trauma healing. Trauma ketakutan. Orang kalau sudah kena trauma ini bawaannya takut aja. Contoh trauma Pak Ustadz? Contoh trauma orang yang takut jumpa polisi karena pernah kena tilang. Ustadz kok tahu? Karena saya pernah. Jadi bawaannya takut aja. Nah, jadi tentang musibah ini, trauma healing, healing kesembuhan. Cobalah cari di Google itu, healing artinya mencari kesembuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu istri polisi ngomong sama bapak, "Bang, izinkan aku jalan-jalan ya, aku mau healing," katanya. Berarti itu trauma itu Pak. Jadi trauma healing adalah orang yang mengalami penyakit ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Saking takutnya sama Pak polisi, asal melihat orang berseragam langsung naik asam lambung, kencing-kencing, saking ketakutan. Nah, maka orang yang begitu juga kalau kena bencana alam, kena musibah. Yang pertama, saya mau nanya, Ibu, Bapak, boleh saya nanya? Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Enggak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Enggak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah banyak ketemu manusia yang kelihatannya hidupnya aman, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, tapi ternyata dia punya masalah hidup. Jangan bapak ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini nggak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, nggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, tuh nggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot.
Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa, namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api, menikah, enggak punya anak, berdoa 86 tahun baru punya anak, disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi, dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustaz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu, insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ejek lah, aku bilang. Aku tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa semua orang ada ujiannya. Menjadi istri berat. Yang paling berat lagi adalah menjadi istri polisi. Betul tak, Bu? Betul kata mereka. Kalau menjadi istri orang biasa, suaminya berangkat pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Kalau menjadi istri Pemko, Pemda, Pemprov, ASN, suami berangkat pagi jam 7, masuk kantor jam 8, jam 4 sore pulang jam 5 sudah di rumah. Tapi kalau punya suami polisi, apalagi sedang bencana ini, jangankan mau pulang jam 4 sore, polisi yang dari pusat sedang diturunkan ke Aceh sekarang 1.000 orang, dan nggak cukup, nanti akan turun lagi 50.000 polisi dari pusat, dari Jakarta akan turun kemari. Bayangkan istri-istri mereka berapa lama itu ditinggalkan. Dari 10 calon istri bapak dulu, maklumlah bapak itu mungkin playboy cap tupai kan, 10 calon dia dulu, kenapalah ibu yang lulus fit and proper test? Kenapa? Padahal calon-calon dia dulu dari mulai TK sudah punya calon. Di SD 6 calonnya SD, kelas 1 lain, kelas 2 lain. Di SMP calon dia. Apalagi setelah dia lulus jadi polisi, punya seragam. Semua tetangga menawarkan jadi istri polisi. Tapi kenapa ibu yang lulus? Ibu tinggal bilang ke mereka, jadi polisi ini berat, biar aku aja. Berbahagialah ibu-ibu istri polisi. Kenapa? Karena insya Allah suami-suami ibu beramal tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk akhirat, bernilai ibadah semuanya insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin kayaknya. Memang begitu orang kalau aminnya tulus ikhlas Pak Ustadz, enggak terlalu kuat. Jadi semua orang ada ujiannya. Kalau jadi rumput yang rendah diinjak orang, kalau jadi rumput yang tinggi anginnya kencang. Mau jadi rumput rendah diinjak-injak orang, lapangan sepak bola. Mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang.
Makanya hidup ini, apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Rupanya kalau habis makan gulai belango ini lancar bahasa Inggris kita. Ustadz Somad, ini namanya gulai belango. Ini gulai belango ini pakai ganja Pak Ustadz. Kecuali di Polda ini nggak ada Pak Ustadz. Udah dikasih tahu, saya sudah dijamin. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Saya ketemu dengan profesor, doktor, pejabat, mobilnya mewah, orang kaya, terkenal. Pergi saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia lagi baca buku di atas tempat tidur. Terus saya tanya, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Iya, Bapak sakit apa? Senyum dia. Hehehe. Sakit apa? Saya bilang. Pelan-pelan dia ngomong, saya udah sebulan Pak Ustadz. Ya, sebulan kenapa? Nggak kentut. Sudah sebulan dia nggak kentut. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang menahan kentut, jangan tahan, keluarkan. Karena sampai masanya kita mau, dia tak mau. Kentutlah sebelum kentut itu dilarang. Makanya saya di mana-mana kalau saya mau terkentut, saya keluarkan aja. Nggak mungkin orang nuduh saya kan? Kalau tercium orang itu nggak mungkin Ustadz katanya kan? Gara-gara itulah, gara-gara menengok orang yang kita sangka nggak punya masalah, ternyata dia punya masalah. Saya diundang ke rumah orang kaya. Ini jalan, ini jalan. Ini antara jalan dengan jalan ini, di tengahnya ada taman. Taman di tengah rumah. Saya begitu masuk ke dalam rumah itu, dan semua tamu-tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Apa nggak terkejut kita? Masuk dari sini taman, masuk dari sini taman. Allah, masya Allah, tabarakallah. Ibu, bapak, nanti kalau tamu datang nanya, dia muji, jangan lupa sertakan Allah. Ini rumah ibu ya, alhamdulillah. Ini anak ibu ya, masya Allah. Ini istri bapak ya, tabarakallah. Ini suami ibu ya, innalillah. Jangan lupa sertakan Allah, jangan lupa itu, balikkan kepada Allah. Saya pun menengok itu, masya Allah, tabarakallah, hebat, luar biasa. Habis itu saya ditanya, Ustadz Somad, ya, ada yang mau kami tanya Pak Ustadz? Saya bilang boleh, tapi kami nanyanya 4 mata oleh Pak Ustadz. Saya bilang kan jangan 4, 3 pun bisa, apa masalahnya? Saya bilang, apa? Saya bilang, apa hukumnya anak gadis perempuan sholat di atas kasur? Saya sangka dia mau ngetes ilmu saya. Anak gadis sholat di atas kasur. Saya pun dibawa masuk kamar. Allah, rupanya gadisnya umur 25 tahun, tidak pernah turun dari atas kasur, lumpuh total. Tidak semua air yang tenang itu tak ada riaknya, Bu. Tidak semua air yang tenang itu tidak bergejolak. Kadang air itu nampak tenang, tapi di dalam itu berkecamuk di dalam. Jadi kunci yang pertama kalau kita mau healing, mau tenang adalah bahwa semua kita ini punya ujian dan punya cobaan. Oh, enaklah kau ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah aja? Aku nggak bisa pergi-pergi. Kenapa kau nggak bisa pergi? Keningku berbisul.
Karena kalau aku pergi malu, keningku berbisul, maka aku rumah aja. Oh, jadi kau anggap aku enak pergi ke sana kemari? Iya, aku ini pergi ke sana kemari nggak pernah duduk. Kenapa? Pantatku berbisul. Mohon maaf, tapi bukan berarti saya pergi ke sana nih karena berbisul, bukan. Jadi kadang kita menengok orang yang enak, padahal sebenarnya kita menengok biji mata kita ini, kita ulurkan ke orang. Orang kaya bawa mobil di jalan tol, apa kata dia? Enaknya lah petani itu ya, bisa makan siang sama istrinya, angin spoi-spoi. Aku sekarang sibuk, mesti jalan raya, nggak ketemu anak istri. Menurut dia, yang bahagia adalah petani yang sedang duduk makan siang. Petani yang ada di pondok itu pun menengok orang naik mobil di jalan tol itu ngomong juga, enak juga lah jadi orang kaya itu ya, naik mobil dia, padahal mobil itu pun kredit. Dari bunyi klaksonnya kedengaran kredit, kredit. Jadi kalau mau tenang itu adalah menyadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya masing-masing. Kira-kira suara saya jelas enggak? Jelas suara saya? Alhamdulillah. Memang hebat Polda Aceh ini. Suara enggak jelas dipasang sound system, mantap. Muka enggak jelas diperbesar, 2 dibuat. Karena kalau sini kecil kali, yang ujung nengok saya macam beras kan, kecil kali. Oh, dipasang besar-besar, saking besarnya hidung pun macam terowongan mina dua. Gigi pun sebesar kapak dua. Lah, hebatnya ceramah malam ini. Kalaupun nggak jelas suara saya, jangan khawatir. Ini ceramah di Polda Aceh malam ini nanti bisa diulang lagi di rumah, karena ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang pertama, bahwa setiap kita ini ada ujiannya. Setiap orang ada ujiannya, setiap ujian ada orangnya. Iya, tapi kami tengok Ustadz Somad itu hidupnya nggak ada ujiannya. Oh, kalau ku ceritakan ujianku ini, Bu, nggak usahlah ku ceritakan ya. Nanti kurus ibu macam saya. Nggak usahlah saya ceritakan ya Pak. Saya ceritakan nanti ujian hidup saya ini berat. Maka kita sudah paham sajalah masing-masing ujian kita. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian ini insya Allah. Amin. UAS namanya, ujian akhir semester. Yang kedua, setelah kita sadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya, kita tidak mampu kalau sendirian, maka kita mesti minta tolong. Minta tolong yang pertama kepada Dia yang Maha Besar, maka kita angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Besar ujian kami ini Pak Ustadz. Ada musibah di Sumatera Barat, ada musibah di Sumatera Utara, tapi yang paling besar di Polda Aceh. Suami kami nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Allah Maha Besar. Maka yang bapak-bapak polisi angkat tangan. Yang besar itu Allah. Tak ada, manusia ini kecil semua. Allah Maha Besar. Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar kabira. Ibu pun juga begitu. Anak kecil, pampers tak ada, anak menangis, tabungan, bukan tabungan, tabung gas habis, tabungan pun habis juga. Susu bayi belum dibeli, suami pula jauh, mau ditelepon pulsa tak ada, connect internet pun tak bisa. Angkat tangan, Allah Maha Besar, Allahu Akbar.
Maka kalau kita dipuji orang, begitu juga. Oh, tadi malam di Polda Aceh Ustaz Abdul Somad tablik akbar, ramai, Allahu Akbar. Begitu. Ibu pun kalau diejek-ejek orang, kok aku tengok makin besar aja sekarang, Allahu Akbar. Allah Maha Besar bilang. Kita ini kecil, tak ada apa-apanya. Nah, ini saya kan habis ceramah di Polda Aceh ini, nanti pasti dipuji-puji orang. Kemarin ku tengok kau di Polda Aceh ya Abdul Somad, Allahu Akbar, saya bilang. Karena kalau tidak begitu, kita akan merasa diri kita besar, kita akan merasa diri kita hebat, kita akan merasa diri kita di atas awan. Tapi kalau kita besarkan Allah, maka yang lain itu kecil. Begitu juga dengan ujian-ujian yang besar itu terasa kecil kalau Allah yang maha besar. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya iftitah itu isinya nggak ada doa, Bu. Pak polisi, iftitah itu isinya nggak ada doa. Iftitah itu semuanya isinya adalah menyerahkan kepada Allah. Sekarang kita baca, iftitah itu dibaca 4 napas. Napas kita itu dibagi 4 dalam iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. 4 napas. Makanya saya heran kali kalau ada orang sholat bisa pula iftitah sama Fatihah sama ayat 1 nafas. Pas ditanya, kami sama Ustadz Somad iftitah itu 4 napas, Fatihah itu 7 napas, ayat itu 1 napas. Berarti Fatihah 7, iftitah 4, 11 tambah ayat 1, 12 napas. Kok bisa 1 napas? Iya, aku ini kan polisi lalu lintas. Kok cepat kali sembahyang? Aku kan poreder. Iya Pak Ustadz, tapi kan iftitah itu bisa 1 napas, bisa sah kalau ada yang bisa 1 napas. Tapi untuk menjaga kekhusyuan, Fatihah itu kan nggak mesti 7 napas Pak Ustadz, betul? Fatihah bisa 1 napas. Nabi baca 7 napas, tapi kalau dibaca 1 napas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa. Tapi iftitah Fatihah ayat 1 napas itu yang sampai sekarang saya belum dapat itu di mana itu. Sependek-pendeknya 3 napas. Iftitah, Fatihah, ayat. Supaya apa? Supaya ada perenungan. Yang bisa menolong kita menghadapi ujian ini tidak lain hanyalah Allah. Maka jangan sampai tinggal somat. Sholat jangan sampai tinggal. Payahlah Pak Ustadz, kami ini polisi pakai sepatu, kami ini payah buka sepatunya Pak Ustadz. Nanti sebelum pakai sepatu Bapak wudhu dulu. Sebelum pakai sepatu tuh wudhu dulu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Udah, setelah wudhu pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nanti pas mau sholat, kalau mukim
Mukim nanti di tempat banjir, di tempat musibah itu pas mukim, biar tidak repot, nanti wuduknya kalau mukim sehari semalam, tapi kalau musafir 3 hari 3 malam. Nanti wuduknya wajahnya tetap disiram, tangannya sampai ke siku, kepala, telinga, kakinya nggak usah dibuka lagi, tinggal dibasahkan tangan, diusap aja bagian atas sepatu itu aja diusap. Takut pula saya jatuh. Tapi sepatu saya ini nggak bisa karena ada mata kakinya. Mohon maaf, sepatu saya ini nggak bisa karena ada mata kakinya. Sepatu Pak Polisi bisa karena sepatunya sampai ke atas. Jangan gara-gara nggak mau buka sepatu lalu nggak sholat. Nanti pas ditanya malaikat, kenapa kau nggak sholat? Karena malas buka sepatu. Masa masuk neraka gara-gara sepatu? Orang masuk neraka gara-gara korupsi karena nggak keren sikit kan. Ini masuk neraka gara-gara sepatu. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan untuk tidak. Oh, baju kami kotor Pak Ustadz, kena lumpur. Lumpur bukan najis. Lumpur bukan najis. Yang najis itu, maaf cakap, kencing, mohon maaf ya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Iya, apa namanya Pak? Begini Pak Ustadz, ini ujung pistol air ini kadang meleleh dia Pak Ustadz. Jangan gara-gara itu maaf cakap celana dalam CD-nya bernajis payah membuka, habis kencing dia batuk. Itu maka orang yang di dalam toilet itu kita dengar batuk. Jongkok, kalau payah jongkok batuk-batuk supaya keluar habis. Kemudian ujung AK46 itu disampul pakai tisu supaya kalau dia ragu menetesnya ke tisu, tidak ke pakaian. Karena repotnya Bapak Polisi untuk ganti celana dalam, untuk buka celana, maka celana Bapak bersih. Kami berkeringat Pak Ustadz, keringat bukan najis, itu akan meringankan beban Bapak. Karena Bapak menghadapi masyarakat, menghadapi orang yang lapar, menghadapi orang yang susah. Bapak sendiri emosi, menghadapi orang yang emosi, ketemu 2 orang yang emosi, apa yang akan terjadi? Maka orang-orang yang mengurus orang banyak ini emosinya distabilkan dulu, diserahkannya kepada Allah. Apa ayat yang dia baca? Ayat yang menenangkan hatinya. Alam nasrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, semua kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ada kesusahan, ada kepayahan, ada kesulitan, Allah kasih kemudahan. Fa iza farata fansab wa ila rabbika. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya belum hafal Pak Ustadz. Udah kulhu aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah. Saya kulhu pun belum hafal Pak Ustadz. Kapan kau masuk Islam? Mu'alaf jangan disepelekan. Orang yang baru masuk Islam dosanya bersih, hitungan amalnya 0. Di dunia ini yang hitungan amal dari 0 itu 2. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina.
Dari nol ya Pak, katanya. Nah, oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal sholat. Nggak ada alasan. Kami musafir Pak Ustadz, ini dari Banda Aceh, kami ke Aceh Tamiang, jaraknya 500 km. Kalau lewat 82 km, katanya 85 Pak Ustadz, 85, katanya 88,9, 89, ada 3 pendapat, 82, 85, 89, terserah. Yang 82 bukunya namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid, yang 89 bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka sholatnya di jamak qashar. Ini saya dari Pekanbaru nih, Pekanbaru ke Aceh, jauh lah pokoknya, lewat 89 km. Maka tadi saya sholat maghrib jamak dengan isya, besok sholat zuhur jamak dengan asar. Berapa kali? 4 hari. Sampai di Aceh hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Selama 4 hari saya boleh sholat jamak qashar. Jadi kebetulan Bapak ditugaskan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kapolresta, tugas di sana selama 3 hari. Selama 3 hari di sana, maka boleh dia tidak buka sepatu dan dia sholat 3 hari 3 malam, sholat jamak qashar, jamak takdim, jamak qashar, jamak takhir. Tapi usollinya panjang kali Pak Ustadz. Usolli fardol zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman ma'muman. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Saya kalau ngajar sholat jamak, sholat qashar nih nggak usah dihafal, nggak usah dihafal panjang-panjang. Pokoknya saya sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar jamak takdim makmuman, kalau jadi makmum, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, kalau menghafal usolli ini panjang, nggak usah dipersulit orang. Ustadz, ya saya kebetulan dari rumah sakit Polri Pak Ustadz. Apa kata dokter? Kata dokter nggak boleh kena air Pak Ustadz. Mandi tak boleh? Tak boleh Pak Ustadz. Wudhu? Pokoknya asal kena air mati. Yang kena air, kalau kena air mati. Tayamum, ambil debu, cari debu, cium dulu, jangan ada bau kencing kucing. Letakkan di atas koran, buka jam, buka cincin, letakkan aja di situ. Mana ada orang berani mengambil, orang punya polisi. Nah, setelah itu debunya dipukul, dipukul debunya sekali. Setelah tepukkan ke tangan sekali, habis itu hembus, diusapkan debunya. Debu yang bagian kelingking di ujung hidung, yang bagian jempol di tepi. Sekali. Saya ulang lagi, tepukkan, pukulkan, yang ini di tepi, yang ini di hidung, sekali usap. Bukan debu itu diambil diusapkan begini. Ini kita belajar tayamum. Udah, muka sama tangan saja. Untuk tangan diambil, tepukkan sekali, tiup, debunya dibagi 3, 1, 2, 3. Yang ini untuk bawah, yang ini untuk dalam, yang ini untuk sini. Ini sekali saja. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pula dimasukkan ke mulut. Tak ada alasan untuk tidak sholat.
Alasan buka sepatu, tak usah buka sepatu. Alasan 4 rakaat, musafir 2 rakaat. Maghrib tetap 3, Isya 2, Zuhur 2, Asar 3. Alasan tak bisa wudhu, tayamum. Tak bisa tayamum, kami tayamumkan. Mana yang tak bisa tayamum? Biar ku tayamumkan. Tak bisa ditayamumkan Pak Ustadz, kita kuburkan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Pertama, kalau mau healing ini, yakinkan bahwa semua orang punya ujian. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sujud terakhir, disitulah kita mendapatkan ketenangan, karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Di saat jantung menyemburkan darah ke otak, otak dapat oksigen full. Disitulah kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum salam, kita serahkan semuanya pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mengucapkan salam ke Nabi, seakan-akan Nabi itu ada dengan kita berhadapan-hadapan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam untuk orang beriman. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mengulang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahim yang ada nama Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup, boleh salam. Tapi kalau mau sempurna, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa minta supaya hati kuat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kedua. Yang ketiga, trauma healing kita adalah zikir. Zikirnya enggak kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya zikirnya enggak pakai nyanyi-nyanyi macam Ustadz Somad. Saya zikirnya di tangan aja Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat-cepat. Ini sekarang banyak saya tengok orang zikir cepat kan. Apa yang kau bilang? Alhamdulillah. Waktu mengucapkan alhamdulillah itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku polisi. Alhamdulillah aku jujur. Alhamdulillah aku punya istri. Alhamdulillah aku punya anak. Alhamdulillah aku punya iman. Alhamdulillah aku bisa berjuang. Alhamdulillah aku bisa menolong orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Ini kadang hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar engkau, masalah ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau, ujian ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau, tugas jadi Polda Aceh ini kecil. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya di rumah tenang, suaminya juga tenang. Kalau ibu enggak tenang, itu kontak Bu. Hati ibu itu kontak ke bapak. Kalau ibu enggak tenang, ibu risau, ibu gelisah, bapak lebih gelisah lagi. Kalau enggak percaya, tanyalah bapak. Cuman kadang laki-laki ini memang enggak ngomong, dia diam aja. Kau susah bang? Enggak katanya. Kau susah? Enggak. Habis itu mati dia. Mereka enggak mau mengadukan kesusahannya.
laki-laki ini bu, laki-laki ini mereka ingin di depan kalian itu nampak tegar, mereka orang yang kuat, mereka orang yang tangguh, tapi sebenarnya hati mereka itu sangat melo bu. Ustaz kok tahu? Saya ini kan juru bicara laki-laki yang teraniaya. Tapi kalau ibu di rumah tenang, waktu dia mau berangkat ke Aceh Tamiang, waktu dia mau berangkat ke gunung, tanahnya tinggi bu, menutup atap rumah, bukan senang medan yang mau ditempuh. Tanah liat di depan Polres masih basah. Tapi ketika ibu berkata, berjalanlah bang, anak yang lain biar aku yang ngurus. Aku memang kalau kau ada di rumah, kau yang mengangkat tabung gas, kau yang mengangkat air, kau yang mengangkat galon. Tapi kalau kau tak ada, rumah ini bisa kuangkat. Begitu. Bapak, kalau nampak kalian istri ini lemah, angkatkan tabung gas bang, angkatkan air galon bang, belikan token bang. Itu kalian karena kalian ada. Kalau kalian nggak ada, mereka adalah lebih kuat daripada kalian. Betul bu? Betul kata mereka. Jadi di balik laki-laki yang gagah dan perkasa ada perempuan yang luar biasa. Begitu. Tolong nanti potong yang cakap saya yang pendek ini ya. Mau saya kirimkan ke istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak zikir. Banyak kali zikir Pak Ustaz. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, tahlil zikir, selawat zikir, istighfar zikir, salat zikir, baca Quran zikir, Allah zikir. Bingung kami mau zikir yang mana? Zikir kata guru saya, kalau bingung milihnya, pilih 3 aja. Yang pertama istighfar. Nanti kalau bapak sedang kelelahan, atau ada orang kerasukan, atau ada orang kekacauan, bilang dia istighfar. Istighfar. Ada sahabat saya, waktu dia sedang susah, datang istrinya bilang, istighfar bang, istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya bukan begitu. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 4. Yang pertama, semua orang ada ujian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Zikir yang paling afdal apa? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Nanti bapak nampak anak buah ini sedang down. Biasanya kalau kita sedang lemah, lapar, susah, di situ setan datang. Makanya biasanya perempuan itu kerasukan setan itu lagi sedang susah di tanggal-tanggal 30. Dia kalau tanggal 1 setan nggak dekat, tahu dia lagi kuat dia bro katanya. Susah, lemah, suami jauh, dalam keadaan menstruasi, mohon maaf, disitulah datang setan berbisik. Maka mengusirnya. Maka bapak nanti kalau kebetulan jadi imam, pak polisi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajak polisi-polisi berzikir. Kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, berzikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nanti semua bapak-bapak polisi ajak dia berzikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Makanya kalau ada yang kerasukan, katanya, bisikkan ke telinganya tuh, la ilaha illallah. Saya tahu ini karena saya pernah meruqyah orang. Saya lagi jalan, pas lagi jalan dipanggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, sini sebentar katanya. Ustaz pernah meruqyah kata dia. Saya sebetulnya belum pernah, cuman mau bilang belum gengsi lah, masa kita profesor doktor bilang lah. Kecil lah, saya bilang, saya kan jaga jaim diri saya juga kan. Ditanyanya pula, Ustaz pernah meruqyah katanya. Kecil lah saya bilang. Rupanya orang ini udah meruqyah, setannya nggak pergi-pergi. Saya tanya, cemana kalian meruqyah?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau setannya pergi? Melo pula. Langsung saya bacakan telinga kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh. Sehat dia langsung. Sehat langsung. Cuman sesudah dia sehat, saya pula yang takut. Yang sehat ini anak gadis. Soalnya saya dengar kalau kita meruqyah orang sehat, dinikahkan sama yang meruqyah. Saya pula takut, sehat dia. Saya tidak takut sama dia, takut sama yang di rumah. Tolong nanti sebelum mengupload yang ini, kalian edit sedikit videonya. Nah, jadi mengusir gundah. Saya pun kalau lagi sedang susah-susah, lemah-lemah di hotel sendiri, malam tahajud, berzikir saya kuat-kuat sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk menghalau, mengusir semua gundah gulana macam-macam yang berbisik ke dalam kita. Itu makanya suara azan itu mengusir setan. Azan ketika pasukan bala tentara sedang bertemu dengan musuh, itu dalam mazhab Syafi'i azan untuk mengusir rasa takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setan. Ini sekarang orang azan slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Azan untuk bayi baru lahir, itu azan. Makanya sekarang banyak orang yang nggak ke masjid. Kenapa? Karena muazzinnya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu hari masjid bergetar karena azan. Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Pas ditanya, rupanya yang azan Bambin Kamtipmas. Barulah orang datang.